Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita dan informasi terpercaya. Biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu, dan kali ini kami akan mengulas tentang jangan salahkan rakyat. Biang kerok masalah Pulau Rempang, Gubernur Kepri Ansar, dan Wali Kota Batam Rudi. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Jangan salahkan rakyat. Biang kerok masalah Pulau Rempang, Gubernur Kepri Ansar, dan Wali Kota Batam Rudi. Aksi mempertahankan hak atas bidang tanah yang sudah ditempati secara turun-temurun di 16 titik kampung tua Pulau Rempang, Kota Batam semakin tidak terkendali. Pada hari Senin 10 September 2023, tepat pukul 10.30, massa yang terdiri dari bangsa Melayu yang datang dari Tanjung Pinang, Karimun, Penyengat, Lingga, bahkan dari Kalimantan dan Bugis Makassar, yang berjumlah ribuan orang sudah memenuhi depan kantor BP Batam. Massa yang semula tertib tiba-tiba menjadi beringas setelah mendengar jawaban dari Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam menanggapi tuntutan massa yang terkesan pemerintah memaksakan kehendaknya supaya warga Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang wajib keluar dari kampung tanah leluhurnya. Dan suasana pun menjadi tidak terkendali. Massa secara serta-merta tanpa ada yang komandoi mengambil batu, kayu, dan apa saja yang mereka dapatkan untuk melakukan pengerusakan kantor BP Batam. Bukan sampai di situ saja, massa bahkan berani melempar aparat keamanan dengan menggunakan batu dan kayu, sehingga menyebabkan jatuh korban dari beberapa aparat kepolisian maupun pengamanan BP Batam. Sebagai negara hukum, kita merasa prihatin sekaligus mengutuk dengan keras aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyampaian pendapat atau demo dimanapun. Apalagi aksi itu dibarengi dengan upaya-upaya provokasi sekaligus penyerangan terhadap aparat penegak hukum yang sedang bertugas. Hal ini tentu akan berakibat hukum bagi para penggerak massa atau koordinator dalam pelaksanaan aksi demo itu sendiri. Kita pun berharap aparat kepolisian tidak membabi buta melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap masyarakat Rempang yang ikut menghadiri aksi penyampaian pendapat. Karena hal ini belum tentu akan menjadi satu solusi penyelesaian rencana investasi di Pulau Rempang. Bahkan mungkin upaya-upaya represif penegak hukum akan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Aksi penyampaian pendapat masyarakat yang berakhir dengan sedikit insiden kekerasan lalu mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Seperti biasa, selalu saja setan yang bernama provokator disalahkan oleh pemerintah. Menko Polhukam RI Mahfud MD dengan penuh percaya diri mengatakan ada provokator yang menggerakkan massa. Mahfud MD masih juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan aparat keamanan adalah pengamanan eksekusi tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum, yang mana pada tahun 2001-2002 tanah di Pulau Rempang seluas kurang lebih 17.000 hektar itu sudah diberikan hak kepada salah satu investor. Kemudian tahun 2004, bidang tanah yang sama juga diberikan hak oleh beberapa pejabat kepada investor yang lain. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pemerintah. Dan muncul pertanyaan kita,
mengapa negara menyerahkan hak atas tanah yang sedang ditempati masyarakat Melayu di Pulau Rempang secara turun-temurun tanpa membayar ganti kerugian atau mendapatkan pelepasan hak secara hukum. Jika bidang tanah sudah ditempati masyarakat atau secara hukum dikelola oleh masyarakat dengan etikat baik dalam kurun waktu yang lama, dan negara hadir mengambil tanah itu lalu menyerahkannya ke investor tanpa ada pelepasan hak atau membayar ganti kerugian kepada masyarakat, sama saja dengan upaya perampasan tanah rakyat yang dilakukan pada masa penjajahan. Bahasa Menko Polhukam jauh berbeda dengan tanggapan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, ketika ditanya wartawan mengenai situasi di Pulau Rempang, Kota Batam. Presiden mengatakan secara spontan, permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang menunjukkan ada komunikasi yang belum tuntas antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi aksi. Dan Presiden akan segera menunjukkan menteri membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Bagi kami, tanggapan Presiden atas kondisi Pulau Rempang menunjukkan Presiden Joko Widodo sangat mengetahui dan memiliki segudang pengalaman tentang potensi konflik dalam pembangunan investasi di daerah. Presiden sudah sangat mengetahui mengapa sampai ada gejolak di Pulau Rempang. Dalam setiap kesempatan, masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam selalu menyuarakan akan mendukung rencana proyek nasional di Pulau Rempang, Kota Batam, tetapi tidak dengan cara-cara merampas hak-hak rakyat. Dan kita harus akui, kekacauan yang timbul di lapangan dalam tahapan pelaksanaan eksekusi multiproyek nasional investasi di Pulau Rempang adalah bentuk dari kegagalan dan ketidakbecusan pemerintah membangun komunikasi dengan rakyat. Pemerintah daerah dalam hal ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, tidak bertanggung jawab baik sebagai perwakilan pemerintah pusat maupun sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat di Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, tidak jujur dari awal tentang kedudukan serta status beberapa kampung tua di Pulau Rempang, serta bagaimana mencari solusi penyelesaian terhadap tanah yang benar-benar dikuasai oleh masyarakat Melayu di Pulau Rempang tanpa ada keributan. Apa yang publik ketahui, terutama tokoh-tokoh di Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus di Kabupaten Bintan, sudah sangat mengenal sosok Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau sekarang, sekaligus mantan Bupati Bintan tahun 2000-an, dengan segudang pengalaman pemetaan tanah negara dan tanah masyarakat untuk kepentingan investasi. Bahkan pada masa kepemimpinan Ansar Ahmad menjadi Bupati Bintan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan harus ditangkap KPK karena kasus suap anggota DPR RI terkait proses tukar guling hutan di Kabupaten Bintan untuk kepentingan investasi. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, nama Bupati Bintan sering disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki peran, tetapi tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Ansar Ahmad terlibat. Lalu ketika permasalahan Rempang ini menjadi isu nasional, Gubernur Kepri Ansar Ahmad diam seribu bahasa dan muncul pertanyaan publik di Provinsi Kepulauan Riau. Apakah permasalahan konsesi pelepasan hak atas tanah di Pulau Rempang untuk investor tahun 2001 juga merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan, mengingat secara administrasi Pulau Rempang pada tahun 1990-an masih masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Riau. Mungkinkah ada peran serta Ansar Ahmad dalam proses pelepasan tanah masyarakat di Pulau Rempang untuk kepentingan investasi, mengingat pada saat itu Ansar Ahmad sudah menjadi pejabat di Kabupaten Bintan? Sangatlah wajar jika masyarakat harus meminta pertanggungjawaban seorang gubernur,
sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Seorang gubernur semestinya tidak bisa membiarkan masyarakatnya harus berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum. Lalu kita berharap aparat penegak hukum tidak terlalu melakukan tindakan penangkapan dan intimidasi terhadap warga di Pulau Rempang. Karena sesungguhnya biang kerok sebenarnya peristiwa Pulau Rempang adalah Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Rakyat hanyalah korban yang ingin mempertahankan haknya.